Tak hanya mengandalkan hasil jagung saja, penghasilan lain warga desa Sukaluyu bersumber dari penjualan kayu. Mengolah lahan yang tidak produktif dengan menanam pohon albassia. Salah satunya Pak Heri. Pohon albassia sering disebut pohon sengon atau jenjing. Dapat mencapai ketinggian 30 sampai 45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Nah, jadi pohon albasianya sudah ditebang dan kami juga harus menjaga jarak, makanya kami harus berhati-hati karena itu akan beresiko terkena pohon albassia yang sangat berat. Pohon albassia bisa ditebang ketika berusia 5-7 tahun. Namun tak jarang pohon albassia diserang hama ulat kantong. Hama ulat kantong menyerang kulit, batang pohon, dan mengganggu pertumbuhan pohon. Akibatnya gagal panen. Setelah penantian kurang lebih 7 tahun, harga pohon albassia hanya dipatok kurang lebih Rp200.000 per pohon. Alhasil, dari 10 pohon yang ditebang, hanya mendapatkan Rp2 juta. Memang masih jauh dari harapan, namun penjualan pohon albassia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Setelah semua terpotong, batang pohon albassia diangkut dan dinaikkan ke ojek off-road. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Pak Heri harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albassia. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati. Agar sanggup menaklukkan medan, motor ojek off-road pun dimodifikasi dengan memasang rantai di bagian roda. Tinggi gir motor juga diganti dengan ukuran 45 mm untuk bagian belakang dan 8 mm untuk gir depan. Ongkos ojek off-road biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per seperempat kubik dihargai Rp40.000 untuk jarak tempuh tertentu. Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup beresiko. Akses jalan yang terputus Sungai Ciujung, kami terpaksa harus melewati dengan menggunakan rakit. Selebar kurang lebih 100 meter, Sungai Ciujung merupakan akses terdekat yang menghubungkan Desa Sukaluyu
Kecamatan Cikadu menuju Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Jadi untuk menaiki rakit ini hanya bisa dilalui oleh 2 motor saja. Saat surut, kedalaman sungai kurang lebih 50 cm. Namun saat debit air naik bisa mencapai 2 meter. Akibatnya, warga sering menunda perjalanan karena takut aliran air yang deras. Ongkos naik rakit berkisar antara Rp2.000 sampai Rp5.000, tergantung beban yang diangkutnya. Saya nggak bisa bayangkan ketika motor ini harus menampung beban yang sangat berat, apalagi membawa pohon albasiah ini menggunakan motor dan di atas rakit. Padahal, akses Sungai Ciujung ini menjadi jalur yang sering digunakan warga Desa Sukaluyu. Permohonan pembuatan jembatan yang diajukan warga belum juga mendapat jawaban dari pemerintah. Akibatnya, perekonomian warga sulit berputar karena hasil bumi sulit dijual. Setelah melewati sungai, kami pun melanjutkan perjalanan. Tak makan waktu lama, kurang lebih 10 menit, kami pun tiba di tempat penampungan kayu albasiah yang terletak di Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 274 juta jiwa. Kurang lebih 70% diantaranya merupakan usia produktif dan didominasi generasi Z berusia 8-23 tahun. Generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara seharusnya berhak dan layak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun bagi siswa SD Negeri pada Waras, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur ini masih jauh dari kata layak. Tak adanya jembatan penyeberangan yang bisa dilewati ke sekolah membuat puluhan siswa yang berada di Kampung Ciambon, Desa Margasari, Kecamatan Naringgul, dan Kampung Tugu, Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun terpaksa harus menyeberangi sungai untuk menimba ilmu di bangku sekolah. Sekarang saya mau lewat sungai karena kebetulan juga saya mau menggunakan sepatu air. Dan ini saya bersama dengan yang paling kecil sama Kinang. Karena harus hati-hati banget ketika melalui sungai. Takutnya terbawa arus. Tentu langkah yang mereka ambil penuh resiko. Terlebih saat musim hujan, air sungai mulai berarus dan sewaktu-waktu bisa meluap. Tidak jarang saat mereka merasa tak mampu melewati sungai, puluhan siswa ini harus merelakan tertinggal pelajaran karena tidak masuk sekolah. Awal, kamu takut gak sih kalau harus lewat sungai kayak gini? Ya, aku takut sih, ya kan terkadang ini sungainya banjir itu ya, arusnya deras ya, bisa-bisa 2 kali lipat ini tingginya, bisa ke sekolah ya. Gini juga aku terpaksa basahin celana, aku waktu itu terbawa arus sampai ke sana. Untung aja aku pegang rumput-rumputan yang agak panjang gitu. Sebenarnya tahun 2015 jembatan gantung sudah dibuat di Sungai Ciujung. Namun tahun 2018, jembatan gantung pada Waras roboh diterjang banjir bandang dan hanya menyisakan pondasi dan besi yang rusak parah. Setiap tahun, pengajuan perbaikan jembatan telah disuarakan, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal, jembatan gantung pada Waras juga menjadi akses bagi warga Desa Sukaluyu untuk keluar dan masuk desa untuk menjual hasil bumi mereka. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami tiba di SD Negeri Pada Waras yang terletak di Dusun Pada Waras, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Waduh, pantesan aja nih anak-anak
masuknya lewat bolongan yang ada di sini dan mereka bisa keluar masuk dari bolongan ini. Hati-hati. Sungguh terlihat memprihatinkan. Sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1983 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. Namun para siswa tak punya pilihan lain. SD Negeri pada Waras adalah satu-satunya sekolah yang terdekat. Pak, ini saya bukain ya, Pak. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Pak Nyep. Pak, Bapak apa fokus ngajarin anak-anak kedengeran sama kelas sebelah kayak gini? Sebenarnya sih nggak fokus, berisik, jadi ganggu ke kelas yang sebelah lagi. Gitu. Nah, Pak, ini Bapak pernah minta perbaikan nggak sih, Pak, untuk sekolah ini dibangun? Minta perbaikan hampir setiap tahun, mungkin belum dapat juga sama pemerintah. Mudah-mudahan di tahun ini atau kapan itu saya minta kepada pihak pemerintah untuk segera ini direhab atau dibangun kelas baru supaya nyaman untuk belajar mengajar di sini. Sudah 21 tahun mengajar, namun Pak Nyep masih berstatus guru honorer. Sebagai pendidik yang bertugas mengarahkan anak didiknya menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tidak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan sebagai guru honorer sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.